Waduh, pada lupa ya. Pada bulan ini, ya, Hari Kartini. Dialah pejuang wanita dalam emansipasi pendidikan, terutama ya nasional. Tapi kita seakan-akan sudah mulai lupa sejarah tentang ibu kita Kartini. Ingat, bukan dalam arti dikatakan emansipasi dan wanita itu segala harus bisa dan lebih di atas daripada hak laki-laki. Tidak. Laki-laki tetap ada di atas wanita. Kita itu dalam arti emansipasi hanya dalam dunia pendidikan. Mungkin kalian masih ingat sejarahnya. Dulu wanita itu tidak bisa sekolah seperti sekarang ya, sampai ke jenjang yang S3, doktor. Dan banyak para ahli yang berhasil dari kalangan wanita. Betapa hebatnya ya. Tapi ibu tidak perlu sebutkan satu persatu. Kalau kalian rajin membaca atau membuka YouTube bagi wanita-wanita yang terkenal, pasti tahu. Nah, wanita itu di sini dikatakan dia itu dapat pendidikan setara dengan anak laki-laki. Kalau dulu memang zaman Belanda, Kartini ini dilarang untuk melanjutkan sekolah sampai seperti kita sekarang. Tapi hebatnya Raden Ajeng Kartini ini, dia itu anaknya yang sangat patuh. Ibadahnya bagus, rajin baca Al-Quran. Kemudian sosialnya sangat tinggi, peduli segalanya. Pada saat orang tuanya mengatakan, kamu harus di rumah dan akan dinikahkan, dia tidak berontak. Mungkin kalau sekarang kalian bagaimana? Pasti tidak suka. Wah, ribut. Tapi Kartini tidak. Hanya dengan diam-diam dia itu bersahabat dengan seorang wanita juga yang ada di Belanda sana, sehingga dia rajin membaca segala buku. Dan dia ajak anak-anak wanita itu untuk belajar bersama. Dan akhirnya dia menentang hal itu, sehingga tercetuslah kita sampai saat ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Untuk apakah kita wanita mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi? Untuk nanti keturunan kita. Wanita adalah sebagai madrasah bagi anak-anak kita. Ada yang akan menikah? Pasti. Ya. Ibu titip untuk anak-anak wanita. Walaupun nanti kalian dengan titel sarjana, doktor, ya sampai S3, suami kalian hanya S1. Tidak bisa kalian harus menjadi kepala rumah tangga. Tetap laki-laki itu harus menjadi pemimpin. Dan ibu ingatkan pada kalian, untuk wanita, pada saat kalian menjadi orang-orang yang sukses, jadilah orang yang sukses dunia akhirat. Wanita jangan menjadi seorang pemimpin di atas sana. Tidak baik. Selama kita masih punya pemimpin laki-laki, pilihlah dia sebagai pemimpin laki-laki. Jangan kalian mengatakan, kan ibu pernah bilang emansipasi. Tidak, emansipasi itu hanya dalam dunia pendidikan. Seandainya saja kalian punya pendidikan yang tinggi, maka generasi kita, generasi penerus kita ini, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berangkat dari belajar agama, jangan cuma ilmu sekolah saja, dunia saja, tapi kita harus belajar agama yang lebih tinggi. Biar nanti kalian di sana, anak laki-laki ini mah harus ke masjid, ikut tuh ayah. Kan kalau anak laki-laki sudah ke masjid, sementara ayahnya kan tidak, malu kan? Nah, itu bimbingan dari seorang wanita yang solehah. Nah, sekarang kalau mau keluar rumah, tutup itu kepala. Oh, harus pakai kerudung ya, Mi? Ya. Kalau dari kecil kita sudah bimbing seperti itu, insya Allah pada saat dia mau keluar rumah, dia akan tahu, aku ibu ini kepalanya, mana kerudungnya. Nah, ini pengalaman yang ibu lihat di
4 tahun, usia 4 tahun. Tapi dia tidak mau kalau misalnya dia tidak dapat kerudung untuk pergi jajan. Karena sudah tertanam. Nah itu dari saat ini, dari ibu-ibu kita, ya. Nah jadi tidak akan khawatir negara kita kalau ibu-ibu kita soleha. Dan bapaknya tugasnya cari uang. Tapi jangan lupa, tetap dia harus mendampingi istrinya untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh-soleha. Wanita, jagalah dirimu. Kalian itu mutiara yang sangat mahal. Kalian tahu mutiara berapa harganya? Wanita seperti itu mahal sekali. Makanya kalian, sekarang itu teknologi canggih, tapi segala bisa jadi mudarat dan kita bisa